Pierre Omidyar tidak pernah merencanakan untuk menjadi miliarder. Ia bukan anak konglomerat, bukan juga lulusan universitas elit Ivy League dengan ambisi menjadi raja teknologi. Tapi tanpa disangka, dari sebuah ide sederhana yang awalnya dibuat hanya untuk bersenang-senang, ia malah menciptakan salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia, eBay. Lahir di Paris dari pasangan imigran Iran, Pierre dibesarkan di Amerika Serikat sejak usia 6 tahun. Ia tumbuh sebagai anak pendiam yang lebih tertarik pada komputer dan dunia pemrograman dibandingkan olahraga atau pergaulan. Saat remaja, Pierre mulai mengutak-atik kode hanya untuk kesenangan. Ia bukan tipikal jenius show-off yang ingin mengalahkan orang lain. Ia hanya menikmati tantangan logika dan keindahan dari menyusun program yang bisa berjalan sempurna. Setelah lulus dari Tufts University dengan gelar ilmu komputer, Pierre bekerja di beberapa perusahaan teknologi. Ia menjalani hidup yang sederhana, biasa-biasa saja, tapi di sela kesibukannya, ia menciptakan sebuah situs kecil bernama Auction Web yang nantinya berubah menjadi eBay. Semua berawal dari keisengannya membantu kekasihnya menjual koleksi dispenser permen di internet. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sejarah. Pada masa awal internet masih dianggap dunia asing, Pierre Omidyar melihat potensi besar dalam dunia maya ini. Sementara banyak orang menggunakan internet sekadar untuk mengobrol atau mencari informasi, Pierre memikirkan sesuatu yang lebih besar. Bagaimana jika internet bisa menjadi tempat jual beli yang adil dan terbuka bagi semua orang? Ia membuat situs sederhana bernama Auction Web, hanya sebagai bagian kecil dari website pribadinya. Tidak ada niat membangun bisnis besar, tidak ada investor, tidak ada staf, hanya Pierre, laptopnya, dan rasa ingin tahu yang besar. Ia bahkan tidak mengambil keuntungan dari transaksi yang terjadi di situsnya. Semua murni ia bangun sebagai proyek iseng yang ingin ia uji di dunia nyata. Barang pertama yang terjual di sana adalah alat penunjuk presentasi yang sudah rusak. Pierre sendiri terkejut, lalu mengirim pesan kepada pembelinya untuk memastikan bahwa orang tersebut tahu barang itu tidak berfungsi. Jawabannya mengejutkan. Saya memang mengoleksi alat-alat penunjuk rusak. Dari situ, Pierre menyadari satu hal penting. Di dunia ini, setiap barang punya nilai jika diberikan ke orang yang tepat. Kisah itu menjadi titik tolak kesadaran bahwa situs kecil yang ia buat bukan sekadar proyek teknis. Ini bisa menjadi pasar global, di mana siapapun dapat menjual apapun kepada siapapun, langsung, tanpa perantara, dan berdasarkan kepercayaan. Sebuah revolusi diam-diam pun dimulai dari ruang kerja kecil seorang pria yang sekadar mencoba sesuatu yang baru. Pierre tahu, jika orang-orang ingin jual beli secara online, mereka harus merasa aman. Tanpa adanya toko fisik atau tatap muka, satu-satunya jembatan kepercayaan adalah reputasi. Maka ia menciptakan sistem ulasan, di mana pembeli dan penjual bisa saling memberikan penilaian setelah transaksi. Ide ini sangat baru pada zamannya, tapi dampaknya luar biasa. Lewat sistem itu, reputasi menjadi semacam mata uang kejujuran. Jika kamu sering menjual dengan baik, ulasanmu akan positif, dan pembeli akan lebih percaya padamu. Jika kamu curang atau menipu, reputasimu akan runtuh dan orang akan berhenti bertransaksi denganmu. Inilah yang membuat situs ini berkembang, bukan hanya secara teknologi, tapi juga secara moral. Pierre membuktikan bahwa manusia pada dasarnya ingin dipercaya dan ingin dipercaya balik. Ini bukan sekedar platform dagang, tapi eksperimen sosial dalam skala besar. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia mulai menjual barang-barang koleksi, perabot rumah tangga, hingga benda langka yang tidak mungkin ditemukan di toko biasa. Auction Web yang kemudian berubah nama menjadi eBay, menjadi jembatan antara para kolektor dan pembeli yang dulu terpisah jarak dan waktu. Tanpa sadar, Pierre telah mengubah cara dunia berdagang. Ia membuktikan bahwa internet bukan hanya ruang kosong penuh informasi, tapi juga tempat di mana interaksi ekonomi bisa terjadi secara adil dan manusiawi. Dan semuanya dimulai dari kepercayaan. Ketika situs yang ia buat mulai ramai,
Pierre tidak langsung mengubah orientasinya menjadi bisnis semata. Ia tetap berpikir sebagai pembuat sistem yang ingin menciptakan ruang yang adil dan terbuka. Tapi popularitas yang terus meningkat membawa perubahan besar. Situs itu mulai menghasilkan pendapatan dari biaya kecil yang dikenakan pada setiap penjualan. Makin hari, makin banyak transaksi yang terjadi, dan hasilnya pun mengalir deras. Pierre yang awalnya hanya bekerja dari rumah, kini harus berpikir lebih besar. Ia mulai membentuk tim, memperluas sistem, dan mengembangkan infrastruktur. Tapi meskipun bisnisnya tumbuh, cara berpikirnya tetap sederhana. Ia ingin eBay tetap menjadi tempat di mana siapapun, bukan hanya orang kaya atau perusahaan besar, bisa memulai usaha sendiri. Ketika perusahaannya melantai di pasar saham, kekayaan datang begitu cepat. Namun Pierre tidak berubah. Ia tidak menghamburkan uangnya untuk barang mewah atau gaya hidup mewah. Sebaliknya, ia mendirikan lembaga bernama Omidyar Network, sebuah organisasi yang mendanai proyek-proyek sosial, pendidikan, transparansi, dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Pierre percaya bahwa teknologi adalah alat untuk menciptakan keadilan. Ia tidak memandang uang sebagai tujuan akhir, tapi sebagai sumber daya yang harus digunakan demi hal-hal baik. Ia membuktikan bahwa orang bisa sukses besar tanpa kehilangan nurani. Di tengah dunia bisnis yang kadang kejam, Pierre justru menunjukkan bahwa integritas bisa membawa hasil yang jauh lebih bernilai. Setelah eBay menjadi raksasa global, banyak orang menanti Pierre tampil ke publik, berbicara di panggung besar, atau menjadi wajah dari inovasi digital. Tapi ia memilih jalan berbeda. Ia tidak menyukai sorotan, tidak mengejar popularitas, dan lebih suka bekerja di balik layar. Baginya, hasil lebih penting daripada pujian. Pierre mulai fokus mendukung jurnalisme independen dan proyek-proyek teknologi untuk hak digital. Ia berinvestasi pada media yang tidak berpihak dan membantu masyarakat mendapatkan informasi yang jujur. Ia juga membiayai startup yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Semua ini ia lakukan tanpa banyak bicara, tanpa mencantumkan namanya besar-besar di setiap proyek. eBay tetap tumbuh dan berkembang, meskipun tantangan datang dari berbagai arah. Tapi warisan terbesar Pierre bukanlah perumpamaan itu sendiri, melainkan cara berpikir yang ia tanamkan. Ia mengubah cara dunia melihat perdagangan, membuktikan bahwa kepercayaan bisa menjadi pondasi bisnis, dan menunjukkan bahwa ide sederhana bisa berdampak sangat besar. Dalam diam, Pierre Omidyar telah menjadi salah satu tokoh terpenting di era digital, dan ia melakukannya tanpa kehilangan jati dirinya. Pierre Omidyar memulai perjalanannya bukan dengan ambisi besar atau rencana panjang, tapi dengan rasa ingin tahu. Ia hanya ingin melihat apakah orang-orang bisa saling percaya di internet. Tapi dari keisengan itu, lahir platform yang mengubah ekonomi global, memberdayakan jutaan orang, dan menciptakan standar baru dalam berinteraksi secara digital. Kisahnya adalah pengingat bahwa kita tidak selalu harus mulai dari yang besar. Terkadang, niat sederhana dan ketulusan untuk membangun sesuatu yang berguna bisa menciptakan perubahan yang tak terbayangkan. Pierre membuktikan bahwa sukses sejati bukan hanya soal jumlah uang, tapi juga dampak positif yang kita tinggalkan di dunia. Jika kamu merasa terinspirasi dari kisah Pierre Omidyar, bantu kami menyebarkan semangat ini lebih luas lagi. Klik tombol suka, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel Biografi Kilat untuk mendapatkan lebih banyak kisah luar biasa dari para tokoh dunia yang diam-diam membentuk masa depan kita.